Penguatan konsolidasi ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pekan lalu menyetujui kerangka penyelesaian masalah geopolitik penguasaan Greenland. Pembicaraan ke depan diperkirakan akan fokus pada isu-isu termasuk hak penambangan peran NATO di Greenland. Pemirsa, pemimpin Denmark dan Greenland tengah memperkuat dukungan dari negara-negara Eropa untuk penyelesaian konflik penguasaan wilayah Greenland. Penguatan tersebut menyusul telah dicapainya kerangka kesepakatan penguasaan wilayah Greenland antara Amerika Serikat dengan NATO. Para pemimpin Denmark dan Greenland berada di Berlin dan Paris pekan ini untuk memperkuat dukungan Eropa setelah kesepakatan kerangka kerja dengan Amerika membuka jalan bagi negosiasi mengenai Greenland. Di Berlin, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menghadiri KTT Ekonomi Dunia pada Selasa lalu dan bertemu dengan para pembuat kebijakan dan diplomat untuk membahas situasi geopolitik. Mereka juga berbicara dengan Kanselir Friedrich Merz untuk memperkuat konsolidasi negara-negara Eropa terkait Greenland. Penguatan konsolidasi ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pekan lalu menyetujui kerangka penyelesaian masalah geopolitik penguasaan Greenland. Pembicaraan ke depan diperkirakan akan fokus pada isu-isu termasuk hak penambangan peran NATO di Greenland dan hubungan pertahanan antara Denmark dan Amerika Serikat. Trump mengatakan dia membutuhkan kendali atas Greenland demi keamanan nasional Amerika Serikat. Meski begitu, Trump memastikan tidak akan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih wilayah tersebut. Adapun Greenland merupakan bagian dari kerajaan Denmark, tetapi memiliki pemerintahannya sendiri. Berbagai sumber Adex Channel. Ya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya perombakan Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet. Ya, Prasetyo Hadi menegaskan perombakan kabinet bahkan belum dibicarakan di internal. Menurut Prasetyo Hadi, sejauh ini hanya posisi Wakil Menteri Keuangan yang kosong pasca pengunduran diri Thomas Djiwandono yang sudah disahkan DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bahkan Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada penunjukan siapa sosok yang akan menggantikan posisi Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini atau Februari kan sebentar lagi udah Februari. Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan isu reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Ya, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump rampung pada pertengahan Februari 2026. Ya, target tersebut mundur dari sebelumnya yang direncanakan pada akhir Januari tahun 2026. Prasetyo mengatakan target baru kesepakatan tarif Trump tersebut merupakan perkembangan baru soal negosiasi tarif dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Prasetyo mengungkapkan penyebab mundurnya waktu kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat karena mencari titik temu dari negosiasi yang sudah dilakukan. Prasetyo memastikan tidak ada masalah lain yang menyebabkan tenggat waktu ini mundur. Dirinya menyebut secara substansi Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mungkin pertengahan Februari kemarin, update terakhir dari Pak Menko Ekonomi. Mungkin di minggu kedua bulan Februari. Delegasi akan ke sana, Pak. Delegasi akan ke sana, Mas. Belum ada keputusan. Hah? Yang jadi penyebab mundur apa? Ya, tentunya kan masih ada beberapa yang kita cari titik temunya. Terutama untuk sebagaimana yang sudah pernah juga kami sampaikan, kita terus berusaha untuk bernegosiasi. Ya, pemirsa, kelompok Hamas siap menyerahkan pemerintahan wilayah Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang merupakan organisasi di bawah Dewan Perdamaian Gaza. Ya, di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap fokus pada upaya pelucutan senjata Hamas.
Kelompok Hamas menyatakan siap menyerahkan pemerintahan jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata Israel dan Hamas yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Hamas Hazem Qasim pada Rabu kemarin waktu setempat. Qasim juga menyuarakan untuk segera membuka perbatasan Rafah seluas-luasnya untuk mengalirkan bantuan ke jalur Gaza. NCAG sendiri merupakan tim teknokrat Palestina yang beranggotakan 15 orang. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat. NCAG bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pasca perang dan akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara terpisah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa lalu mengatakan bahwa Israel saat ini beralih sepenuhnya pada upaya melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi jalur Gaza. Netanyahu kembali menyatakan penolakan kerasnya terhadap pembentukan negara Palestina di Gaza maupun tepi barat, meskipun pengakuan internasional terhadap kedaulatan Palestina terus meluas. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Perdana Menteri Inggris menyerukan penguatan hubungan diplomatik dengan China dalam kunjungannya ke Beijing dan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Dan kunjungan ini juga membawa misi penguatan kerjasama perusahaan Inggris dan China. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Kamis menyerukan penguatan hubungan diplomatik antara Inggris dengan China, khususnya di tengah dinamika situasi dunia saat ini. Hal tersebut diungkapkan Starmer saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Starmer mengatakan kepada Xi Jinping bahwa kedua negara perlu memperkuat kerjasama dalam berbagai hal. Menurut Starmer, Inggris dan China memerlukan kemitraan strategis jangka panjang yang konsisten dan komprehensif. Starmer merupakan Perdana Menteri Inggris pertama yang berkunjung ke China dalam 8 tahun terakhir. Ia mengadakan pembicaraan dengan Xi Jinping di Balai Besar Rakyat di pusat kota Beijing, dalam upaya memperbaiki hubungan setelah dalam beberapa tahun terakhir penuh perselisihan. Sebelumnya, pemimpin Korea Selatan, Kanada, dan Finlandia telah lebih dulu mengunjungi Beijing. Sementara itu, Kanselir Jerman juga diperkirakan akan berkunjung ke Beijing bulan depan. Starmer berupaya memperluas peluang bagi perusahaan-perusahaan Inggris pada saat ekonomi di dalam negeri sedang lesu. Karena itu, lebih dari 50 eksekutif bisnis terkemuka ikut bergabung dengannya dalam lawatan ini. Selain itu, para pemimpin beberapa organisasi budaya juga ikut dalam kunjungan ke Beijing. Berbagai sumber IDX Channel.